Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian duduk seorang diri di malam hari dalam keadaan sunyi, lalu tiba-tiba muncul rasa merinding tanpa sebab? Pernahkah telinga kalian menangkap suara samar seperti bisikan atau langkah, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar? Atau hati tiba-tiba gelisah, seakan ada sesuatu yang hadir namun tak terlihat? Fenomena semacam ini sering menimbulkan tanda tanya, bahkan sejak masa-masa lampau. Rasa ingin tahu manusia terhadap hal gaib seakan tidak pernah padam. Dan di antara misteri terbesar yang menyertai perjalanan hidup manusia adalah kisah tentang makhluk yang disebut jin. Jin selalu hadir dalam perbincangan manusia lintas zaman dan budaya. Ada yang menggambarkannya sebagai hantu, ada yang meyakini mereka sebagai arwah gentayangan, dan tidak sedikit pula yang menganggapnya sekedar dongeng penakut anak-anak. Tetapi Islam memandang jin secara lebih serius. Al-Quran menyebut mereka secara jelas. Hadis Nabi SAW pun membicarakannya. Dan para ulama dari generasi ke generasi telah menuliskan penjelasan panjang tentang siapa mereka sebenarnya. Maka membahas jin bukanlah sekedar mengikuti rasa ingin tahu, melainkan bagian dari memahami ayat-ayat Allah yang turun untuk menjadi petunjuk hidup. Rasa ingin tahu manusia terhadap jin lahir dari pengalaman nyata maupun cerita turun-temurun. Kita sering mendengar pertanyaan, siapa sebenarnya jin itu? Apakah mereka bisa membantu manusia atau justru mencelakakan? Mengapa ada orang yang kerasukan? Apakah benar roh orang mati masih bisa berkeliaran? Bahkan apakah mungkin jin jatuh cinta pada manusia? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini diwariskan lintas generasi. Sebagian orang lalu melahirkan keyakinan bahwa orang yang meninggal bisa menitis kembali atau arwahnya masih berputar di sekitar rumah. Padahal Islam sudah menegaskan, ruh manusia setelah mati tidak kembali ke dunia, melainkan langsung menuju alam barzah. Yang sering disangka arwah itu sejatinya adalah ulah jin, khususnya qarin, jin pendamping yang sudah bersama manusia sejak lahir dan mengenal kebiasaan-kebiasaannya. Maka, betapa penting bagi kita untuk memisahkan mitos dari fakta syar'i agar tidak terjebak dalam keyakinan yang salah. Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa jin adalah makhluk nyata. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Ayat ini menegaskan tujuan penciptaan yang sama. Jin dan manusia sama-sama diuji, apakah mereka mau tunduk kepada Allah atau memilih jalan pembangkangan. Bahkan ada surah khusus bernama Al-Jin yang menceritakan sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW lalu beriman. Mereka kemudian pulang untuk memperingatkan kaumnya. Artinya, jin memiliki akal, kehendak bebas, bahkan komunitas sosial yang mirip dengan manusia. Hadis-hadis Nabi SAW memperjelas lagi keberadaan mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian melainkan telah disertai qarin dari golongan jin dan malaikat." Para sahabat terkejut mendengarnya, lalu bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga. Hanya saja Allah menolongku atasnya, maka qarinku masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Dari hadis ini, kita belajar bahwa manusia tidak pernah sendirian. Selalu ada malaikat yang membimbing kepada kebaikan, sekaligus qarin yang membisikkan keburukan. Kehidupan manusia adalah medan tarik-menarik antara dorongan taat dan godaan maksiat. Sebagian orang mungkin bertanya, untuk apa kita membahas jin? Bukankah lebih baik kita fokus saja pada ibadah? Pertanyaan ini wajar, tetapi justru pemahaman tentang jin akan menguatkan ibadah itu sendiri. Pertama, karena keberadaan mereka adalah fakta wahyu. Menolak keberadaan jin berarti menolak bagian dari Al-Quran. Kedua, karena jin berinteraksi dengan manusia, baik lewat bisikan, mimpi, maupun gangguan fisik. Tanpa pemahaman yang benar, manusia bisa salah menyikapi, bahkan terseret dalam praktik syirik. Dan yang ketiga, karena banyak salah kaprah di masyarakat yang harus diluruskan. Keyakinan tentang roh gentayangan, tentang sesajen untuk penunggu pohon, atau tentang reinkarnasi, semuanya bisa diluruskan dengan ilmu.
Dan yang keempat, karena dengan memahami jin, kita semakin yakin bahwa Islam benar-benar agama yang sempurna, yang membahas semua sisi kehidupan, termasuk hal-hal gaib. Dalam kehidupan modern, ada orang yang meremehkan pembahasan jin. Mereka menganggapnya hanya dongeng kuno, tak ada hubungannya dengan sains. Namun kenyataan berbicara lain. Banyak fenomena yang sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan justru berkaitan dengan hal gaib. Misalnya gangguan jiwa yang bercampur dengan gejala kerasukan, praktik sihir dan santet yang tetap eksis di berbagai tempat, hingga penampakan yang tertangkap kamera. Ilmu psikologi dan teknologi mungkin menjelaskan sebagian, tetapi tidak mampu menolak sepenuhnya kenyataan adanya intervensi gaib. Dengan memahami ajaran Islam tentang jin, kita dapat memandang fenomena ini secara proporsional, tidak menolak secara buta, tidak pula tenggelam dalam tahayul. Karena itulah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu membangun pondasi pemahaman yang kuat. Bab-bab selanjutnya akan membawa kita pada perjalanan panjang, mengenal hakikat jin menurut Al-Quran dan Sunnah, membahas Qarin sebagai pendamping manusia, memahami kebebasan memilih yang Allah berikan kepada mereka, mengulas jenis-jenis jin yang disebut dalam hadis, menelusuri bagaimana mereka mempengaruhi manusia, menyaksikan kemampuan mereka berubah wujud, mempelajari doa-doa perlindungan, hingga akhirnya menutup dengan hikmah penciptaan jin. Semua ini akan disajikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meluruskan keyakinan dan memperkuat iman. Namun sebelum kita melanjutkan, penting untuk menegaskan sikap yang benar. Ada dua kesalahan besar dalam menyikapi jin. Pertama, meremehkan keberadaan mereka. Orang seperti ini menolak ayat Al-Quran, merasa jin hanyalah dongeng, padahal jelas-jelas Allah menyebutnya. Kedua, melebih-lebihkan hingga menaruh rasa takut yang berlebihan, meminta pertolongan, bahkan menyembah mereka. Kedua sikap ini sama-sama berbahaya. Yang benar adalah meyakini keberadaan jin sesuai dalil, tapi tetap menempatkan mereka sebagai makhluk Allah yang lemah, tak berdaya kecuali dengan izinnya. Secara bahasa, istilah jin berasal dari kata janna yajunnu, yang berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi. Dari akar kata yang sama, lahir kata jannah, surga, yang pepohonannya begitu rimbun hingga menutupi pandangan. Janin, bayi yang masih tersembunyi dalam rahim. Juga majnun, yakni orang gila karena akalnya tertutup dari fungsi normal. Maka tidak heran bila jin disebut demikian, sebab mereka adalah makhluk yang tertutup dari pandangan manusia, bergerak dalam dunia yang kasat mata tidak mampu menembusnya. Al-Quran menyingkap asal penciptaan mereka dengan tegas. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas." Sementara dalam surah Al-Hijr ayat 27 ditegaskan, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Dua ayat ini memperlihatkan bahwa jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jika manusia berasal dari tanah, maka jin berasal dari api. Perbedaan bahan penciptaan ini membawa konsekuensi besar. Sifat manusia dan jin tidak sama. Manusia cenderung stabil, berat dan terbatas oleh jasad tanahnya. Sementara jin ringan, lincah, cepat bergerak dan sulit ditangkap panca indera. Walau demikian, Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahwa manusia dan jin memiliki banyak persamaan. Sama-sama diberi akal, kehendak bebas, dan taklif syariat. Mereka bisa beriman atau kafir, taat atau durhaka, dan pada akhirnya akan dibangkitkan serta dihisap. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 menegaskan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Tujuan penciptaan itu sama, menyembah Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 128, Allah mengingatkan, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kalian yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan pada hari ini?" Ayat ini menunjukkan bahwa jin pun menerima dakwah para rasul.
Bahkan dalam surah Al-Ahqaf diceritakan sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, lalu beriman dan pulang memberi peringatan kepada kaumnya. Mereka pun memiliki komunitas, keluarga, pernikahan, bahkan keturunan, sebagaimana manusia. Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama menegaskan, jin beranak pinak sebagaimana manusia, hanya saja mereka hidup di alam yang berbeda. Meski banyak persamaan, ada pula perbedaan mendasar. Asal penciptaan sudah jelas berbeda, manusia dari tanah, jin dari api. Dari sisi penglihatan, manusia bisa melihat sesamanya, sementara jin umumnya tidak bisa terlihat, kecuali bila Allah mengizinkan. Surah Al-A'raf ayat 27 menyingkap hal ini. Sesungguhnya ia, iblis, dan pengikutnya dapat melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dari sisi kekuatan, fisik jin jauh lebih cepat. Kisah Ifrit dalam surah An-Naml ayat 39 menggambarkan, seekor jin sanggup mendatangkan tahta Ratu Bilqis dari negeri jauh dalam waktu sekejap, bahkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Dari sisi usia, jin bisa hidup jauh lebih panjang. Ada riwayat yang menyebut sebagian mereka bisa mencapai ratusan tahun, berbeda dengan manusia yang umurnya terbatas. Dan dari sisi kemampuan, jin dapat berubah wujud menjadi manusia atau hewan. Hadis Nabi banyak mencatat hal ini, mulai dari jin yang menjelma menjadi ular, anjing hitam, hingga menyerupai manusia tertentu. Al-Quran kemudian membagi jin ke dalam dua kelompok besar, mukmin dan kafir. Dalam surah Al-Ahqaf diceritakan jin yang beriman setelah mendengar Al-Quran, bahkan mereka menjadi da'i bagi kaumnya. Sebaliknya, dalam surah Al-Jin ayat 14-15, sebagian jin mengaku kafir, menyimpang dan akan menjadi kayu bakar neraka. Pembagian ini menegaskan bahwa jin pun diuji sebagaimana manusia, bukan dipaksa menjadi jahat atau baik sejak awal. Mereka bebas memilih dan hasil pilihannya menentukan nasibnya di akhirat. Hadis Nabi SAW memberikan gambaran lebih detail. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam sebagai aliran darah. Hadis riwayat Muslim ini menunjukkan betapa dekatnya pengaruh jin terhadap manusia, mampu menyusup ke dalam bisikan hati dan pikiran. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengungkap bahwa jin pernah menjelma menjadi manusia yang mencuri zakat. Ketika tertangkap, jin itu mengajarkan bacaan ayat kursi sebelum tidur sebagai perlindungan. Rasulullah kemudian menegaskan, ia telah berkata benar, meski pendusta. Itu adalah syaitan. Dari sini kita mengetahui, jin bisa menyamar, berinteraksi, bahkan berbohong. Rasulullah juga mengajarkan doa perlindungan ketika masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith, karena tempat kotor adalah hunian jin. Ini menandakan betapa dekatnya mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga doa menjadi benteng yang kokoh. Para ulama pun memberi penjelasan mendalam. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jin adalah makhluk yang nyata, bukan sekedar simbol dari kejahatan atau hawa nafsu. Menolak keberadaan jin berarti menolak bagian dari wahyu. Al-Qurtubi menambahkan, jin memang mampu berubah wujud, tetapi kemampuan itu terbatas pada izin Allah, tidak mutlak. Al-Ghazali mengingatkan, pengaruh jin paling nyata bukan pada penampakan fisik, melainkan pada bisikan hati yang membuat manusia lengah. Dengan kata lain, kekuatan terbesar jin bukanlah kemampuan menakut-nakuti, melainkan kekuatan mempengaruhi jiwa yang lalai. Sayangnya, banyak kesalahpahaman tentang jin yang masih beredar. Ada yang menganggap jin adalah ruh orang mati, padahal ruh manusia setelah wafat berpindah ke alam barzah dan tidak kembali ke dunia. Ada yang menyangka semua jin jahat, padahal ada jin yang muslim, bahkan soleh. Ada pula yang menempatkan jin seakan lebih kuat dari Allah, lalu takut berlebihan hingga bergantung pada jimat atau sesajen. Semua ini keliru. Jin hanyalah makhluk Allah, lemah tanpa izinnya, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali apa yang dikehendakinya.
Ketika manusia menyandarkan diri kepada Allah, maka jin tidak lagi memiliki kekuasaan. Dengan memahami hakikat jin dari Al-Quran dan Sunnah, seorang Muslim akan terhindar dari mitos dan khurafat. Ia tidak lagi mudah takut oleh cerita-cerita horor, karena tahu jin hanyalah makhluk Allah yang tunduk pada takdirnya. Ia lebih waspada terhadap bisikan syaitan karena tahu sumbernya. Ia lebih yakin bahwa Islam mencangkup semua aspek kehidupan, bahkan hal-hal gaib. Dan yang terpenting, ia belajar untuk tidak bergantung pada jin, tidak meminta pertolongan, tidak percaya pada ramalan, karena seluruh perlindungan dan pertolongan hanya datang dari Allah semata. Di antara pembahasan paling menarik tentang jin adalah keberadaan Qorin, jin pendamping yang ditugaskan untuk setiap manusia. Istilah Qorin sendiri dalam bahasa Arab berarti teman dekat atau yang menyertai. Dalam konteks Islam, Qorin adalah jin yang senantiasa mendampingi setiap manusia sejak ia lahir hingga akhir hidupnya. Fenomena ini dijelaskan secara gamblang dalam hadis-hadis Nabi SAW, sekaligus menjadi pengingat betapa manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, "Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan untuknya Qorin dari golongan jin dan Qorin dari golongan malaikat." Para sahabat mendengar sabda itu dengan penuh perhatian. Lalu ada yang bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga. Hanya saja Allah menolong aku atasnya, maka ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Hadis ini menjadi landasan utama pemahaman tentang Qorin. Setiap manusia, baik muslim atau kafir, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, semuanya memiliki pendamping gaib dari kalangan jin. Bedanya, Nabi SAW mendapat keistimewaan Qorin beliau masuk Islam sehingga tidak menjerumuskannya pada keburukan. Dari hadis ini tampak jelas, Qorin berperan besar dalam kehidupan manusia. Ia adalah sumber bisikan, keraguan, dan dorongan menuju maksiat. Setiap kali seseorang merasa malas untuk sholat, tergoda untuk berbohong, atau terlintas niat buruk tanpa sebab yang jelas, disitulah peran Qorin bekerja. Ia membisikkan, memperindah keburukan, dan melemahkan tekad. Namun bersamaan dengan itu, Allah juga memberi manusia Qorin dari kalangan malaikat yang mendorong pada kebaikan, mengingatkan untuk berzikir dan membangkitkan semangat taat. Kehidupan manusia dengan demikian ibarat medan tarik-menarik di mana Qorin jin dan Qorin malaikat saling mempengaruhi, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Qorin ini. Ada yang berpendapat bahwa Qorin hanyalah syaitan yang selalu bersama manusia untuk menyesatkannya. Ada pula yang memahami Qorin sebagai istilah umum bagi semua jin yang mendampingi manusia, baik muslim atau kafir. Ibnul Qayyim menjelaskan, Qorin dari golongan jin memang senantiasa membisikkan keburukan, tetapi ada kemungkinan Qorin itu masuk Islam, sebagaimana yang terjadi pada Qorin Nabi. Ini menunjukkan bahwa meski Qorin secara default cenderung menyesatkan, tetap ada ruang bagi hidayah Allah untuk merubahnya. Fenomena Qorin seringkali menjelaskan mengapa manusia merasa ada pergulatan batin dalam dirinya. Seakan ada suara yang mendorongnya pada kebaikan, lalu ada suara lain yang menuntunnya ke arah keburukan. Dalam Al-Quran, bisikan setan disebut waswas, seperti dalam surah An-Nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Qorin menjadi salah satu saluran utama bisikan itu. Ia begitu dekat, bahkan Nabi SAW mengibaratkan setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kedekatan ini membuat pengaruh Qorin terasa sangat halus, seringkali sulit dibedakan dengan lintasan hati biasa. Namun penting dipahami, Qorin tidak pernah memaksa, ia hanya membisikkan. Keputusan tetap berada di tangan manusia. Karena itulah Qorin menjadi ujian. Allah membiarkan manusia hidup berdampingan dengan bisikan buruk agar manusia berjuang melawannya dengan iman. Inilah rahasia mengapa keberadaan Qorin tidaklah bertentangan dengan keadilan Allah. Jika Qorin bisa memaksa manusia berbuat maksiat, tentu manusia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi karena Qorin hanya membisikkan,
demikian, sementara manusia masih memiliki akal, kehendak dan syariat yang membimbing, maka ujian itu menjadi adil. Dalam sejarah Islam, ada banyak kisah yang menunjukkan pengaruh Qarin. Sebagian ulama meriwayatkan pengalaman orang-orang soleh yang merasa ada dorongan kuat untuk berbuat salah, tetapi segera melawan dengan zikir. Ada pula kisah tentang orang yang kerasukan, di mana jin yang berbicara mengaku sebagai Qarin orang tersebut. Walaupun tidak semua kisah bisa dipastikan kebenarannya, hal-hal semacam itu menunjukkan betapa manusia seringkali merasakan kehadiran sesuatu yang membisikkan tanpa wujud nyata. Lalu bagaimana menghadapi Qarin? Rasulullah SAW memberikan kunci utama, yaitu zikir dan doa. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seseorang membaca basmalah sebelum makan, Qarin tidak bisa ikut makan. Ketika ia membaca doa sebelum tidur, Qarin tidak bisa mengganggu tidurnya. Ketika ia berwudu dan solat, Qarin semakin lemah. Bahkan, ketika seseorang mengingat Allah, Qarin menjauh dan tidak berdaya. Namun jika seseorang lalai, lupa berdoa, lupa berzikir, Qarin semakin kuat mempengaruhi. Dengan demikian, keberadaan Qarin justru melatih manusia untuk konsisten dalam zikir dan ibadah. Al-Quran juga memberi gambaran tentang hubungan manusia dengan Qarin di akhirat. Dalam surah Qaf ayat 27, Allah berfirman, Qarin setan itu berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Ayat ini menunjukkan bahwa Qarin kelak akan menjadi saksi. Ia berlepas diri dari manusia yang bersamanya, seolah menuduh bahwa manusialah yang memilih jalan sesat. Tetapi di ayat lain, manusia pun menyalahkan Qarin karena terus-menerus membisikkan. Dialog saling menyalahkan ini menjadi bukti bahwa Qarin memang hadir sepanjang hidup manusia, tetapi tidak membatalkan tanggung jawab pribadi. Di sisi lain, ulama menekankan bahwa Qarin bukan hanya ancaman, tetapi juga pelajaran. Kehadirannya membuat manusia sadar betapa ia lemah tanpa pertolongan Allah. Tanpa Qarin, mungkin manusia tidak akan pernah tahu betapa pentingnya doa perlindungan. Tanpa Qarin, manusia mungkin akan merasa ibadahnya mudah. Dengan Qarin, manusia dipaksa untuk berjuang. Dari perjuangan itulah lahir nilai iman yang tinggi. Karena itulah, sebagian ulama menyebut keberadaan Qarin sebagai bagian dari rahmat Allah, sebab ia mengingatkan manusia untuk selalu siaga. Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan. Beliau memiliki Qarin, tetapi Allah menolong beliau sehingga Qarin itu masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa Qarin itu tidak mutlak jahat. Ada kemungkinan jin pendamping seseorang mendapatkan hidayah, terutama jika manusia yang didampinginya adalah orang yang rajin beribadah, banyak berzikir, dan istiqomah dalam ketaatan. Meski ini tidak terjadi pada semua orang, kemungkinan itu tetap ada sebagai bentuk keluasan rahmat Allah. Sejak manusia mengenal kata jin, bayangan yang paling sering muncul adalah sosok makhluk gaib yang menakutkan, penuh tipu daya, dan senantiasa berusaha mencelakakan kita. Kisah-kisah horor yang diwariskan turun-temurun hampir selalu menempatkan jin sebagai antagonis, penggoda manusia, penghuni tempat gelap, penguasa hutan atau laut, bahkan sumber malapetaka. Seakan-akan jin tidak punya sisi lain kecuali kejahatan. Namun, benarkah demikian? Apakah semua jin memang diciptakan hanya untuk menyesatkan manusia? Ataukah ada hakikat lain yang luput dari pemahaman kita? Al-Quran justru menghadirkan perspektif yang lebih luas. Allah tidak menggambarkan jin semata-mata sebagai musuh manusia, melainkan sebagai makhluk ciptaannya yang sama-sama mendapat amanah, diuji dengan kebebasan memilih. Mereka seperti halnya kita memiliki jalan terbuka menuju kebaikan sekaligus jebakan menuju keburukan. Mereka bukan malaikat yang selalu taat tanpa pernah membantah, tetapi juga bukan iblis yang sejak awal meneguhkan diri dalam pembangkangan total. Jin berada pada posisi yang sama dengan manusia, makhluk berakal, diberi pilihan, lalu dimintai pertanggungjawaban. Sejarah jin dalam Al-Quran menunjukkan hal ini dengan jelas. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-30, Allah mengisahkan sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Mereka terpesona lalu kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Perhatikan kalimat itu. Jin bukan saja mendengar, tetapi juga menganalisis, menerima kebenaran, lalu berdakwah kepada golongan mereka.
Bukankah ini bukti nyata bahwa di antara jin ada yang beriman bahkan menjadi dai bagi kaumnya? Kenyataan bahwa jin memiliki kebebasan memilih ini sekaligus meluruskan kekeliruan besar dalam pemahaman sebagian orang. Ada yang beranggapan, jika setiap manusia sudah ditetapkan memiliki karin yang tugasnya menyesatkan, maka seakan-akan jin hanya diciptakan untuk menjadi penggoda. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, bukankah itu tidak adil? Bagaimana mungkin mereka diciptakan hanya untuk berakhir di neraka? Jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tetapi sering terlewat. Karin hanyalah salah satu bagian dari kompleksitas dunia jin. Sama seperti manusia yang ada penjahat dan ada ulama, jin pun memiliki spektrum keyakinan dan moral yang luas. Mereka punya hak untuk memilih iman atau kufur, ketaatan atau pembangkangan. Para ulama menjelaskan, perbedaan utama antara malaikat jin dan manusia justru terletak pada kebebasan ini. Malaikat adalah makhluk nurani murni, tidak pernah durhaka, sebagaimana firman Allah. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Sebaliknya, jin dan manusia diberi kebebasan. Karena itu ada iblis yang memilih durhaka, tetapi ada pula jin-jin beriman yang taat kepada Allah. Sama seperti manusia, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi wali, dan ada pula yang menjadi penjahat besar. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan keberagaman jin dalam agama dan moral hampir sama luasnya dengan manusia. Ada jin muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, hingga penyembah berhala. Jika demikian, apa yang membuat jin seringkali dipersepsikan hanya sebagai musuh? Jawabannya ada pada pengalaman manusia. Manusia lebih sering merasakan dampak buruk interaksi dengan jin, gangguan, godaan, bisikan, bahkan kerasukan. Maka tidak heran jika gambaran umum tentang jin cenderung negatif. Padahal gangguan itu hanyalah satu sisi dari realitas. Kita jarang melihat jin muslim yang taat, karena mereka justru tidak menampakkan diri. Mereka beribadah kepada Allah sebagaimana kita beribadah, sholat, berpuasa, bahkan berhaji. Sebagian riwayat menyebutkan, di zaman Rasulullah ada jin yang hadir dalam majelis beliau, lalu kembali untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Artinya, jin muslim tidak merasa perlu menunjukkan eksistensinya kepada manusia, karena orientasi hidup mereka adalah ibadah, bukan menakut-nakuti. Kebebasan memilih yang dimiliki jin ini juga menjadi alasan utama mengapa mereka layak mendapatkan balasan di akhirat. Allah menegaskan dalam surah Al-Jin ayat 15, dan di antara kami ada orang-orang yang berserah diri, ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang berserah diri, maka mereka itulah yang benar-benar mencari petunjuk. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Ayat ini menegaskan adanya dua jalan bagi jin, keselamatan bagi yang beriman dan kehancuran bagi yang kafir. Dengan kata lain, jin tidak ditakdirkan untuk sesat sejak awal. Mereka memilih jalannya sendiri, sebagaimana manusia memilih jalan hidupnya. Fenomena jin kafir yang gemar menyesatkan manusia sebenarnya tidak berbeda dengan manusia jahat yang menjerumuskan sesamanya. Sebuah hadis menyebutkan, jin muslim ikut menghadiri sholat jamaah bersama manusia meskipun kita tidak menyadarinya. Ada pula riwayat bahwa jin muslim memohon agar Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bagian dari syariat. Semua ini menunjukkan bahwa jin pun bisa menjadi mukmin yang taat. Di sisi lain, kebebasan memilih juga membuat jin rentan terhadap hawa nafsu mereka sendiri. Jika manusia sering tergelincir karena syahwat dan dunia, jin pun demikian. Mereka memiliki hawa nafsu, keinginan, kecemburuan, bahkan permusuhan. Itulah mengapa sebagian jin terjerumus dalam praktik sihir, bekerja sama dengan tukang sihir manusia, atau menjerumuskan orang-orang lemah iman. Mereka bukan jahat karena takdir, tetapi karena pilihan. Maka Allah memberikan ancaman keras dalam Quran surat Al-Jin ayat 15 bahwa jin yang menyimpang akan menjadi bahan bakar neraka. Ancaman ini menjadi bukti keadilan Allah. Siapapun yang memilih jalan buruk akan mendapat balasannya, tidak peduli apakah ia manusia atau jin. Dengan memahami realitas ini, kita bisa melihat gambaran besar yang lebih adil. Tidak semua jin adalah setan, meskipun semua setan berasal dari golongan jin. Iblis adalah contoh paling terkenal dari jin kafir yang memilih pembangkangan abadi. Tetapi di sisi lain, ada jin yang mendengarkan ayat-ayat Allah lalu tunduk. Ada jin yang berdoa, mengingat Allah, dan berusaha menjalani syariat.
Perbedaan jalan ini menegaskan bahwa jin memiliki kebebasan, sama seperti manusia, dan kebebasan inilah yang menjadi alasan keberadaan mereka di dunia, diuji lalu diberi ganjaran sesuai amal. Bagi manusia, pemahaman tentang kebebasan jin ini sangat penting. Pertama, agar tidak berlebihan takut. Jin kafir memang bisa menggoda, tetapi jin muslim justru bisa menjadi saudara seiman di alam gaib. Kedua, agar kita tidak terjebak dalam kesalahan akidah, yaitu menganggap semua jin musuh. Padahal musuh sejati hanyalah setan, yaitu jin yang memilih jalan kekafiran dan pembangkangan. Ketiga, agar kita mengambil pelajaran. Jika jin saja diberi kebebasan memilih dan ada di antara mereka yang bisa beriman, maka apalagi manusia yang dapat petunjuk lebih lengkap. Seharusnya kita lebih mudah untuk memilih jalan kebenaran. Hadis-hadis Nabi mengungkap bahwa jin tidaklah homogen. Mereka memiliki beragam bentuk, karakter, dan kecenderungan. Sebagian jin memiliki kemampuan khusus, sebagian berperilaku seperti hewan, sebagian menetap, sebagian berpindah-pindah. Semua ini memperlihatkan keragaman ciptaan Allah yang begitu luas dan sekaligus menegaskan bahwa jin bukan sekadar hantu sebagaimana digambarkan masyarakat awam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khusyani, Rasulullah SAW bersabda bahwa jin itu ada 3 golongan. Pertama, ada jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Kedua, ada jin yang menyerupai ular dan kalajengking. Ketiga, ada jin yang berpindah-pindah lalu menetap. Hadis ini menjadi dasar penting bagi ulama untuk mengklasifikasikan jin berdasarkan sifat dan perilakunya. Jenis pertama adalah jin yang memiliki sayap dan dapat terbang. Gambaran ini seakan mengisyaratkan bahwa ada kelompok jin yang memiliki kemampuan bergerak cepat, melintas jarak jauh, bahkan mengembara dari satu wilayah ke wilayah lain dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti manusia. Merekalah yang kerap dikaitkan dengan kabar gaib yang sampai kepada para dukun atau paranormal. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa jenis jin ini sering mendatangi manusia yang mempelajari ilmu hitam, ilmu kesaktian atau kekebalan. Mereka seolah memberi kekuatan lebih kepada manusia yang mau tunduk kepada mereka. Akan tetapi, di balik hadiah yang diberikan, mereka menjerat manusia dalam perbudakan yang panjang. Orang yang bekerja sama dengan jin terbang biasanya berakhir terikat sumpah dan ritual tertentu. Dari sinilah muncul berbagai praktik perdukunan dan sihir yang sangat dikecam dalam Islam. Para ulama menegaskan, apa yang nampak seperti kesaktian sebenarnya hanyalah tipu daya jin terbang yang memanfaatkan kelemahan iman manusia. Jenis jin kedua adalah yang menyerupai ular, kalajengking, dan binatang melata lainnya. Hadis-hadis sahih banyak menyebutkan bahwa jin terkadang menampakkan diri dalam bentuk ular. Rasulullah bahkan berpesan, jika seseorang melihat ular di rumahnya, hendaklah memberi peringatan 3 kali sebelum membunuhnya, karena bisa jadi itu adalah jin yang sedang menjelma. Jika setelah diberi peringatan ular itu tetap muncul, barulah boleh dibunuh. Para ulama seperti Imam Malik dalam Al-Muwattah menyebutkan bahwa bentuk ular putih kecil sering dikaitkan dengan jelmaan jin rumah. Begitu juga dengan kalajengking, yang oleh sebagian riwayat disebutkan sebagai bentuk perwujudan sebagian jin. Hewan-hewan melata yang berbisa seolah menjadi simbol bahwa jin memiliki karakter berbahaya, bisa menyakiti manusia secara tiba-tiba. Tidak heran bila Rasulullah mengajarkan doa-doa khusus untuk perlindungan dari binatang berbisa sekaligus dari jin yang menyerupai mereka. Selain ular dan kalajengking, hadis-hadis lain menyebut bahwa jin juga bisa menyerupai hewan lain seperti anjing hitam dan kucing hitam. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan. Para ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah jin seringkali mengambil bentuk anjing berwarna hitam karena warna hitam lebih kuat menghimpun energi panas yang sesuai dengan tabiat api, asal penciptaan jin. Ibnu Taimiyah bahkan menambahkan, bukan hanya anjing, tetapi kucing hitam juga kerap dijadikan jelmaan jin. Banyak kisah masyarakat tentang gangguan hewan hitam yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Penjelasan ini membuat kita memahami bahwa tidak semua anjing atau kucing hitam itu jin, tetapi warna hitam memang lebih sering dipilih jin untuk menyamar karena sifatnya yang pekat dan menyerap lampu.
Jenis yang ketiga yang disebut dalam hadis adalah jin yang berpindah-pindah lalu menetap. Mereka ini lebih dekat dengan manusia dalam sifat dan karakter. Ada yang suka mengembara tanpa tujuan, ada pula yang memilih menempati satu lokasi tertentu. Jin jenis ini sering dikaitkan dengan fenomena penunggu suatu tempat. Misalnya, kisah tentang pohon besar yang dianggap angker, rumah kosong yang menyeramkan, atau lautan dalam yang diyakini memiliki penjaga gaib. Sebenarnya itu adalah jin yang memilih untuk menetap di sana. Sebagian ulama menjelaskan, jin yang berpindah-pindah biasanya cenderung tidak stabil secara psikologis, gemar mengganggu manusia dengan berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Mereka sering membuat manusia yang lemah iman menjadi kerasukan. Sementara jin yang menetap lebih sering terikat pada lokasi tertentu, sehingga manusia yang memasuki area itu kadang merasakan kehadiran aneh. Fenomena ini tidak jarang membuat orang salah paham, lalu melakukan ritual sesajen. Padahal sesungguhnya, dengan membaca doa perlindungan, jin seperti ini tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Ulama kemudian mengembangkan klasifikasi ini lebih luas. Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jin bisa menyerupai manusia dalam penampilan, sebagaimana diriwayatkan dalam kisah Perang Badar. Saat itu, kaum Quraisy mendapat bantuan seorang pria yang ternyata adalah jin yang menjelma sebagai Surakah bin Malik. Penyamaran itu digunakan untuk menipu manusia, tetapi pada akhirnya jin itu lari karena takut melihat malaikat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan jin untuk berubah wujud tidak hanya sebatas hewan, tetapi juga manusia. Namun perubahan itu bukan berarti jin bisa menjadi manusia sejati. Ia hanya mampu mengambil rupa luar, sementara hakikatnya tetap jin. Selain itu, para ulama membagi jin berdasarkan kecenderungan mereka terhadap iman dan kufur. Ada jin mukmin yang taat kepada Allah, ada pula jin kafir yang menolak. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan, jin pun memiliki kelompok agama. Ada jin muslim, Nasrani, Yahudi, dan penyembah berhala. Ini semakin menegaskan bahwa keragaman mereka mencerminkan keragaman manusia. Sebagian jin soleh mengisi waktunya beribadah, menghadiri majelis ilmu, bahkan ikut mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebaliknya, jin kafir sibuk menjerumuskan manusia, menebar fitnah dan menyesatkan hati. Dalam surah Al-Jin, Allah menukil ucapan mereka, "Di antara kami ada orang yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Menariknya, sebagian ulama membagi jin sesuai kecenderungan tempat tinggalnya. Ada jin yang suka berada di udara, ada yang menetap di daratan, ada pula yang lebih banyak mendiami lautan. Kisah para pelaut yang mengaku mendengar suara-suara aneh di tengah samudra sering dikaitkan dengan jin laut. Dalam literatur klasik, jin laut bahkan dipercaya memiliki koloni besar. Sementara jin darat sering dikaitkan dengan tempat sunyi, gua, dan padang pasir. Rasulullah sendiri memperingatkan untuk berhati-hati ketika berada di padang pasir, karena disitulah banyak jin berkeliaran. Ada pula pembahasan tentang jin turunan. Ini adalah jin yang mewarisi keterikatan dengan sebuah keluarga, biasanya karena leluhurnya pernah berhubungan dengan praktik ilmu hitam atau perjanjian dengan jin. Akibatnya, jin itu menempel pada garis keturunan tertentu dan mengganggu anak cucu mereka. Fenomena ini sering ditemui dalam kisah-kisah kerasukan yang dialami beberapa generasi. Para ahli ruqyah syarqiyah menjelaskan bahwa gangguan jin turunan bisa diputus dengan doa, ruqyah dan ibadah yang konsisten, karena sesungguhnya tidak ada jin yang bisa mengikat manusia tanpa izin Allah. Hubungan antara jin dan manusia bukan sekedar keberadaan paralel dua makhluk ciptaan Allah. Sejak awal, interaksi keduanya diwarnai dengan tarik-menarik yang kompleks. Manusia memiliki potensi untuk beriman, jin pun demikian. Manusia dapat tergelincir dalam dosa, jin juga demikian. Namun, perbedaan utama terletak pada kemampuan jin untuk menyusup ke dalam ruang-ruang yang tak terjangkau oleh manusia lain. Inilah yang membuat pengaruh mereka terasa begitu dekat, bahkan dalam bisikan pikiran paling sunyi. Pengaruh jin terhadap manusia tidak selalu kasat mata, tetapi dampaknya bisa nyata dan kuat, mempengaruhi keputusan, perasaan, bahkan kehidupan sosial seseorang. Salah satu bentuk pengaruh jin yang paling sering dibicarakan adalah bisikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setan berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir.
Ungkapan ini bukanlah kiasan belaka, melainkan penegasan betapa dekatnya pengaruh jin dalam hati manusia. Bisikan jin seringkali hadir dalam bentuk pikiran yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Rasa malas ketika hendak beribadah, rasa ragu ketika berdoa, atau bahkan pikiran buruk terhadap orang lain. Seorang hamba yang hendak sholat tiba-tiba dilanda keraguan tentang jumlah rakaat, dan ketika selesai merasa terganggu. Ulama menyebut gangguan ini sebagai salah satu strategi jin untuk merusak kekhusyukan ibadah. Mereka tidak bisa menghalangi salat secara fisik, tetapi mampu mengganggu dengan menanamkan keraguan kecil yang berulang-ulang. Selain bisikan, jin juga mempengaruhi manusia melalui perasaan. Rasa takut yang berlebihan, kesedihan yang mendalam, atau amarah yang tidak terkendali, seringkali diperkuat oleh kehadiran jin. Al-Quran mencatat doa Nabi Yakub ketika bersedih kehilangan Yusuf. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan dukaku kepada Allah. Para mufasir menjelaskan bahwa kesedihan yang dibiarkan berlarut bisa menjadi pintu masuk bisikan jin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita orang yang tiba-tiba marah tanpa alasan, atau terjebak dalam rasa putus asa hingga memilih jalan yang keliru. Banyak ulama ruqyah syar'iyah meyakini bahwa kondisi batin yang rapuh seperti itu mudah disusupi jin, sehingga manusia semakin jauh dari harapan dan lebih dekat pada keputusasaan. Tidak hanya itu, jin juga mempengaruhi manusia lewat mimpi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mimpi ada 3 macam, yaitu mimpi yang berasal dari Allah sebagai kabar gembira, mimpi yang lahir dari pikiran dan perasaan sendiri, serta mimpi yang berasal dari setan. Mimpi dari setan biasanya menakutkan, penuh ancaman, atau menampilkan sesuatu yang membuat hati gusar. Tujuannya sederhana, merusak ketenangan jiwa manusia. Seorang yang bermimpi buruk bisa bangun dengan rasa takut yang berlebihan, lalu perasaan itu terbawa sepanjang hari. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan semangat ibadah dan menimbulkan rasa was-was. Itulah mengapa Nabi SAW menganjurkan agar orang yang bermimpi buruk meludah kecil ke sisi kiri sebanyak 3 kali dan membaca doa agar terputus dari gangguan jin tersebut. Pengaruh jin juga terlihat dalam fenomena yang lebih nyata, yaitu kerasukan. Dalam sejarah umat Islam, kerasukan bukanlah sesuatu yang asing. Para ulama menegaskan bahwa jin memang mampu masuk ke dalam tubuh manusia jika menemukan celah. Celah ini biasanya terbuka ketika seseorang lalai, jauh dari zikir, atau lemah dalam iman. Dalam kondisi itu, jin dapat menguasai sebagian gerakan tubuh, bahkan berbicara melalui mulut orang yang dirasuki. Kisah-kisah semacam ini banyak ditemui di masyarakat, meskipun sering dicampur dengan unsur mitos. Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah menegaskan, kerasukan jin adalah fakta yang disepakati, bukan sekedar ilusi. Beliau bahkan pernah menyaksikan langsung kasus-kasus orang yang berbicara dengan suara berbeda saat dirasuki, padahal tubuhnya adalah tubuh manusia biasa. Selain kerasukan total, ada juga pengaruh jin dalam bentuk gangguan psikologis. Tidak semua depresi atau gangguan mental disebabkan oleh jin, namun sebagian memang diperparah oleh kehadiran mereka. Seorang yang cenderung menutup diri, minder, atau selalu merasa gelisah, bisa menjadi sasaran jin yang menetap. Jin memperbesar perasaan negatif, membuat seseorang semakin terkurung dalam kesendiriannya. Ada pula yang tiba-tiba mendengar bisikan untuk menyakiti diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, manusia merasa seakan melawan dirinya sendiri. Padahal ada campur tangan makhluk goib yang membisikkan jalan kebinasaan. Pengaruh lain yang tak kalah berbahaya adalah penghiasan dosa. Jin, terutama setan, bekerja dengan cara membuat maksiat tampak indah. Apa yang seharusnya memalukan, justru terasa menyenangkan. Contoh paling nyata adalah ketika seseorang terbiasa dengan dosa kecil, kebohongan, gibah, atau pandangan haram. Semula ia merasa bersalah, tetapi lama-kelamaan dosa itu tampak biasa. Inilah strategi jin, menjadikan dosa terasa ringan, sehingga manusia semakin jauh dari Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan, setan memulai dengan bisikan kecil, lalu terus meningkat hingga manusia menganggap dosa besar sebagai sesuatu yang wajar. Tidak jarang pula pengaruh jin muncul dalam bentuk kerusakan hubungan sosial. Jin senang menyalakan api permusuhan di antara manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Di antara mereka, yang paling disayang iblis adalah yang berhasil merusak rumah tangga. Dari hadis ini, ulama memahami bahwa jin memang aktif mengganggu ikatan manusia, terutama pernikahan. Bisikan kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar, dan pertengkaran bisa berujung pada perceraian. Gangguan seperti ini tidak bisa dianggap remeh, karena jin memang mencari celah dalam emosi manusia untuk menimbulkan keretakan. Namun semua bentuk pengaruh ini tidak pernah berdiri sendiri. Jin tidak dapat memaksa manusia sepenuhnya.
Mereka hanya membisikkan, menggoda, dan menambah berat pada kecenderungan buruk. Pilihan akhir tetap berada pada manusia. Jika manusia memiliki iman yang kuat, zikir yang konsisten, dan ilmu yang benar, bisikan jin akan kehilangan daya. Sebaliknya, jika manusia lalai, lupa kepada Allah, dan membiarkan nafsu menguasai, maka pengaruh jin semakin mudah masuk. Inilah yang membuat sebagian orang tampak seolah benar-benar dikendalikan oleh jin, padahal hakikatnya mereka lemah dalam benteng iman. Para ulama memberikan analogi yang indah tentang pengaruh jin. Hati manusia digambarkan sebagai benteng. Di dalam benteng ada raja yang bernama iman. Jika pintu-pintu benteng dijaga dengan baik oleh zikir dan ibadah, maka jin tidak bisa masuk. Tetapi jika pintu dibiarkan terbuka, dengan lalai, maksiat, dan lupa berdoa, maka jin dengan mudah menyusup dan membuat kekacauan. Gambaran ini menegaskan bahwa kendali sebenarnya ada di tangan manusia. Allah tidak membiarkan jin memiliki kekuasaan penuh atas manusia yang beriman. Bahkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99 disebutkan, sesungguhnya setan tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Meskipun demikian, bukan berarti kita bisa meremehkan pengaruh jin. Justru karena mereka bisa hadir dalam bentuk yang halus, kita perlu kewaspadaan. Gangguan jin tidak selalu spektakuler dengan teriakan kerasukan, tetapi seringkali sunyi, menetes perlahan seperti racun dalam pikiran. Setiap bisikan ragu, setiap rasa malas, setiap amarah yang berlebihan, bisa jadi diperkuat oleh kehadiran mereka. Karena itu, manusia dituntut untuk selalu sadar, menjaga hati, dan menguatkan diri dengan ibadah. Salah satu misteri paling menarik tentang jin adalah kemampuan mereka berubah wujud. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyebutkan bahwa jin kadang hadir dalam rupa manusia, kadang dalam bentuk hewan. Kemampuan metamorfosis ini membuat manusia sering keliru, bahkan terkecoh, hingga mengira mereka berhadapan dengan makhluk biasa, padahal sesungguhnya sedang berhadapan dengan jin. Fenomena ini bukan sekedar dongeng atau legenda. Ia tercatat dalam hadis sahih, diulas oleh para ulama, dan dijadikan peringatan agar manusia tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Al-Quran memang tidak secara eksplisit menyebut jin berubah wujud, tetapi hadis-hadis Nabi memberikan penjelasan yang sangat jelas. Salah satu kisah paling masyhur terjadi dalam Perang Badar. Kaum Quraisy kala itu merasa gentar menghadapi pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang diyakini sebagai Suraqah bin Malik, seorang tokoh Arab terkemuka. Sosok ini meyakinkan mereka untuk maju berperang, bahkan menjanjikan perlindungan. Namun, ternyata itu bukan Suraqah yang asli. Riwayat menyebut ia adalah jin yang menjelma dalam wujud manusia untuk memprovokasi kaum musyrik. Begitu pasukan malaikat turun membantu kaum muslim, jin itu lari bertebit-tebirit, menampakkan ketakutannya. Kisah ini menunjukkan betapa jin bisa hadir dalam bentuk manusia yang sangat meyakinkan, bahkan meniru individu tertentu. Kemampuan jin menyerupai manusia bukan hanya dicatat dalam kisah peperangan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugaskannya menjaga zakat. Pada malam itu, datang seorang laki-laki mencuri makanan. Abu Hurairah menangkapnya, tetapi ia merayu agar dilepaskan. Kejadian itu berulang 3 kali, hingga akhirnya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam ini ia akan kembali." Benar saja, pencuri itu datang lagi, lalu akhirnya mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah doa pelindung, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Ia telah berkata benar, padahal ia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa dia? Itu adalah syaitan." Dari hadis ini, kita memahami bahwa jin bisa menyamar dalam rupa manusia biasa, berinteraksi, bahkan bernegosiasi. Tetapi hakikatnya tetap jin, bukan manusia sejati. Selain menyerupai manusia, jin juga dikenal sering hadir dalam wujud hewan. Hewan yang paling banyak disebut dalam hadis adalah ular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa jika ada ular yang muncul di rumah, hendaklah diperingatkan 3 kali. Jika setelah itu masih tidak pergi, barulah boleh dibunuh.
Para ulama menjelaskan, jin kadang mengambil bentuk ular untuk menempati rumah atau tempat tertentu. Kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mencatat bahwa ada seorang laki-laki yang terbunuh ketika membunuh ular di rumahnya. Rasulullah SAW lalu melarang membunuh ular rumah tanpa peringatan karena dikhawatirkan itu adalah jin yang sedang menjelma. Selain ular, jin juga bisa menyerupai kalajengking dan binatang melata lainnya. Hewan-hewan ini identik dengan racun dan bahaya, seolah-olah Allah memberi pesan bahwa jin dalam wujud seperti ini adalah simbol dari sifat mereka yang bisa menyakiti secara tiba-tiba. Itulah sebabnya Rasulullah sering berdoa memohon perlindungan dari binatang berbisa sekaligus dari jin yang menyerupainya. Dalam riwayat lain, jin kerap muncul sebagai anjing hitam. Nabi SAW bersabda bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa maksudnya adalah bahwa jin sering mengambil bentuk anjing hitam karena warna hitam lebih pekat dan mampu menyerap energi panas sesuai asal penciptaan mereka. Warna hitam, dalam pandangan ulama, menjadi medium favorit jin untuk menyamar. Hal yang sama berlaku untuk kucing hitam. Banyak kisah masyarakat tentang kucing hitam yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak atau bergerak dengan cara yang aneh. Bukan berarti semua kucing hitam adalah jin, tetapi warna ini memang sering dipilih sebagai wujud jelmaan. Selain hewan-hewan tersebut, jin juga bisa meniru bentuk unggas, kambing, bahkan kuda. Ibnul Qayyim menyebutkan ada riwayat jin yang menampakkan diri sebagai unta atau sapi. Bentuk-bentuk ini biasanya digunakan untuk menakuti manusia atau sekedar memperlihatkan eksistensinya. Namun, kemampuan berubah wujud bukanlah tanda kekuasaan mutlak. Jin hanya bisa melakukan sebatas izin Allah. Mereka tidak bisa seenaknya mengubah hakikat penciptaan. Saat menjelma pun, tubuh mereka tetaplah tubuh jin. Hanya penampakannya saja yang terlihat berbeda bagi manusia. Menariknya, sebagian ulama juga menyebut jin kadang menyerupai anak kecil. Hal ini lebih banyak dicatat dalam kisah ruqyah dan pengalaman para sahabat. Anak kecil yang tiba-tiba muncul lalu menghilang diyakini sebagai salah satu bentuk jelmaan jin. Lagi-lagi, tujuannya adalah menipu, menakut-nakuti, atau membuat manusia bingung. Fenomena perubahan wujud ini punya dampak besar dalam kehidupan sosial. Banyak keyakinan tradisional yang menganggap bahwa ruh nenek moyang kembali dalam bentuk binatang tertentu, seperti burung gagak atau ular besar. Dalam pandangan Islam, itu bukanlah ruh manusia yang sudah meninggal. Ruh manusia tidak kembali ke dunia setelah berpindah ke alam barzakh. Yang sebenarnya terjadi adalah jin meniru rupa binatang untuk menipu manusia agar meyakini konsep yang salah. Disinilah letak bahaya, keyakinan pada ruh leluhur bisa menyeret kepada syirik karena manusia akhirnya mempersembahkan sesajen kepada jin yang menyamar. Kemampuan jin menyerupai manusia juga sering digunakan untuk menanamkan fitnah. Sejarah mencatat ada jin yang meniru suara seseorang untuk memicu perselisihan. Seseorang mendengar suara yang mirip sahabatnya, padahal bukan dia yang berbicara. Fitnah seperti ini bisa merusak hubungan sosial. Ulama menasihati, jika terjadi hal-hal semacam itu, kembalikanlah pada prinsip tabayun. Jangan percaya begitu saja tanpa bukti nyata. Dalam perspektif akidah, kemampuan jin berubah wujud menunjukkan bahwa mereka makhluk yang lemah, bukan superpower. Justru karena tidak memiliki bentuk fisik yang tetap, mereka bergantung pada tipu daya visual. Jika manusia berpegang pada zikir, doa, dan bacaan Al-Quran, jin tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, jika manusia mudah terpengaruh oleh penampakan, jin semakin berani menipu. Rasulullah pernah menegaskan bahwa jika seseorang membaca basmalah ketika menutup pintu, jin tidak akan bisa masuk. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah lebih kuat daripada segala tipu daya jelmaan jin. Sejak awal, manusia diciptakan dengan kelemahan. Tubuhnya terbatas, matanya hanya bisa melihat sejauh jarak tertentu.
telinganya hanya mampu menangkap suara dalam rentang tertentu. Sementara itu, jin adalah makhluk yang tak kasat mata, bisa berpindah cepat, bahkan mampu menyusup ke celah-celah yang tidak terjangkau manusia. Dari sisi inilah manusia tampak rentan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya hidup tanpa perlindungan. Allah memberikan senjata yang lebih kuat dari semua kemampuan jin, yaitu zikir, doa, dan ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu, seorang hamba yang lemah bisa menjadi kokoh, dan jin yang tampak menakutkan justru menjadi tidak berdaya. Perlindungan dari gangguan jin bukanlah sesuatu yang bersifat mistis atau penuh rahasia tersembunyi. Islam menjelaskannya secara terbuka, gamblang, bahkan diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Benteng itu bukan berupa azimat, bukan pula mantra-mantra asing yang tidak jelas sumbernya, melainkan bacaan yang datang dari wahyu dan doa yang dipenuhi makna. Dengan membacanya, seorang hamba meletakkan dirinya dalam penjagaan Allah. Dan ketika Allah melindungi, tidak ada jin atau makhluk apapun yang bisa menembusnya. Salah satu benteng paling kokoh adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa membaca ayat kursi sebelum tidur akan menjaga seorang hamba hingga pagi. Hadis tentang Abu Hurairah yang diajari setan sendiri tentang keutamaan ayat kursi menjadi bukti betapa besar kekuatan ayat ini. Ayat kursi bukan sekedar rangkaian kata, tetapi deklarasi tauhid yang agung. Allah adalah zat yang hidup, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya seluruh langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ketika seorang hamba membacanya, ia sedang mengakui keagungan Allah sekaligus menegaskan kelemahan makhluk-makhluk gaib. Selain ayat kursi, Rasulullah juga mengajarkan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Para ulama menjelaskan, mencukupinya dari apa? Dari segala keburukan, termasuk gangguan jin. Tidak mengherankan, karena surah Al-Baqarah sendiri dikenal sebagai pengusir setan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka tidak heran jika rumah-rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran terasa berat, sepi, bahkan seringkali dihuni makhluk gaib. Selain surah Al-Baqarah, ada pula 3 surah pendek yang sangat dianjurkan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiganya disebut Al-Mu'awwidhat atau surah-surah perlindungan. Rasulullah setiap malam meniupkan bacaan 3 surah ini pada kedua tangannya, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Beliau melakukannya 3 kali sebelum tidur. Surah Al-Ikhlas meneguhkan tauhid, sementara Al-Falaq dan An-Nas berisi permohonan perlindungan dari segala keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk dari Al-Waswas Al-Khannas, yaitu setan yang berbisik dalam dada manusia. Benteng berikutnya adalah zikir pagi dan petang. Dalam kitab-kitab hadis banyak diriwayatkan doa-doa yang dibaca Rasulullah setiap pagi dan sore. Di antaranya doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca doa ini 3 kali ketika sore, maka tidak ada yang membahayakannya sampai pagi. Doa semacam ini ibarat pagar yang dipasang 2 kali sehari, pagi untuk melindungi sepanjang siang dan sore untuk melindungi sepanjang malam. Selain bacaan-bacaan itu, perlindungan juga datang dari doa-doa khusus dalam aktivitas seharian. Rasulullah mengajarkan doa ketika masuk rumah, doa ketika keluar rumah, doa ketika hendak makan, doa ketika masuk WC, bahkan doa ketika berpakaian. Semua doa itu bukan sekedar adab, melainkan juga benteng dari gangguan jin. Misalnya ketika seseorang masuk rumah lalu mengucapkan basmalah, setan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Jika ia makan dengan menyebut nama Allah, setan berkata, tidak ada makan malam bagi kalian. Dengan kata lain, jin tidak bisa ikut campur dalam kehidupan seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari.
Benteng lain yang tidak kalah penting adalah wudu dan solat. Wudu membuat seseorang dalam keadaan suci, sementara solat menghubungkannya langsung dengan Allah. Dalam hadis disebutkan, setan mengikat manusia dengan 3 ikatan ketika ia tidur. Jika ia bangun lalu mengingat Allah, 1 ikatan terlepas. Jika ia berwudu, ikatan kedua terlepas. Jika ia solat, ikatan ketiga terlepas, sehingga ia bangun dengan semangat. Tetapi jika ia tidak melakukannya, ia bangun dengan jiwa yang malas dan kusut. Dari sini tampak jelas, wudu dan solat adalah senjata besar untuk melemahkan pengaruh jin. Ada pula cara pelindungan yang bersifat fisik, yaitu adab-adab syar'i dalam kehidupan. Rasulullah melarang tidur dalam keadaan telanjang, melarang makan dan minum dengan tangan kiri, melarang minum dari mulut kendi, dan melarang meniup ke dalam minuman. Semua larangan itu, menurut para ulama, diantaranya bertujuan agar manusia tidak memberi celah kepada jin untuk mengganggu. Jin senang tempat kotor, senang makanan yang tidak disebut nama Allah, dan senang hal-hal yang dilakukan tanpa adab. Maka setiap kali manusia beradab sesuai sunnah, ia juga sekaligus menjaga dirinya dari makhluk gaib. Namun perlindungan sejati bukan hanya soal bacaan doa atau ritual. Intinya adalah tauhid. Jin hanya bisa mengganggu jika manusia lemah dalam keyakinannya kepada Allah. Orang yang bergantung pada jimat, meminta perlindungan kepada selain Allah, atau melakukan ritual syirik, justru membuka pintu bagi jin untuk berkuasa atasnya. Sebaliknya, orang yang bertauhid lurus, yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat, maka jin tidak memiliki jalan apapun untuk menguasainya. Allah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 99, sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Kisah para sahabat memperlihatkan betapa tauhid menjadi benteng terbesar. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang begitu tegas imannya, hingga dalam satu riwayat disebutkan, setan lari dari jalan yang dilalui Umar. Bukan karena Umar memiliki kekuatan gaib, melainkan karena keteguhan tauhidnya membuat setan gentar. Ini menjadi teladan. Perlindungan dari jin bukan hasil dari mantra atau kekuatan batin, melainkan dari iman yang kokoh. Perlindungan juga bisa datang dari majelis ilmu dan dakwah. Jin lebih mudah menguasai manusia yang hidup dalam kesepian dan jauh dari lingkaran kebaikan. Sebaliknya, orang yang terbiasa hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan duduk bersama orang-orang soleh akan sulit disentuh oleh jin. Suasana iman yang kuat membuat hati manusia bercahaya, dan cahaya itu membakar setan yang mencoba mendekat. Karena itu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak duduk dalam lingkaran zikir. Akhirnya, seluruh perlindungan ini kembali pada satu kesimpulan. Manusia memang lemah, tetapi Allah Maha Kuat. Jin mungkin bisa menampakkan diri, membisikkan, atau mencoba menguasai, tetapi semua itu tidak ada artinya jika manusia berlindung kepada Allah. Perlindungan sejati bukanlah melawan jin dengan kekuatan gaib tandingan, melainkan kembali kepada Sang Pencipta jin. Doa, zikir, bacaan Al-Quran, adab sunnah, wudu, solat dan tauhid murni, semua ini adalah benteng yang lebih kokoh daripada tembok manapun.